Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali berjumpa di channel saya Wahid Surya. Nah, kali ini saya akan share tentang tahapan mengikuti audisi duta wisata. Bagaimana tahapan-tahapannya? Ikuti video ini sampai selesai. Oke teman-teman, biasanya bagi teman-teman yang masih baru ingin ikut duta wisata, pastinya bingung nih tahapan-tahapan apa saja sih yang biasanya ada dalam pemilihan duta wisata. Nah, kali ini saya akan share tahapan-tahapan pemilihan duta wisata secara umum ya. Artinya setiap daerah memiliki tahapan-tahapan berbeda-beda, namun pada dasarnya hampir semua daerah itu tahapannya seperti ini yang nanti akan saya sampaikan. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama adalah tahapannya pengumpulan berkas dan pendaftaran. Biasanya dari Dinas Pariwisata mengumumkan adanya audisi duta wisata melalui kampus, melalui sekolah maupun melalui kecamatan. Bahkan ada juga yang melalui pamflet-pamflet yang disebarkan di berbagai tempat umum, serta juga melalui media sosial. Nah, teman-teman harus mulai informasi biar teman-teman tahu bahwasanya ada pemilihan duta wisata. Ketika teman-teman sudah mendaftar dan mengumpulkan berkas-berkas, ya ini berkasnya biasanya fotokopi KTP atau kartu pelajar, kemudian foto berwarna, foto close up maupun foto seluruh badan, kemudian juga surat kesehatan dari dokter, kemudian juga satu lagi apa ya? Biasanya ada KK juga sih, tapi setiap daerah beda-beda. Pokoknya pada dasarnya umumnya seperti itu. Ketika teman-teman sudah mengumpulkan berkas, kemudian mengisi formulir pendaftaran, nah nanti teman-teman mengikuti yang namanya seleksi tertulis dan wawancara. Seleksi tertulis dan wawancara ini biasanya dilaksanakan 1 hari. Nah, setelah seleksi tertulis dan wawancara biasanya langsung diumumkan siapa saja yang lolos masuk dalam finalis dan siapa saja yang gugur dalam pemilihan dalam mengikuti proses seleksi tertulis dan wawancara. Nah, saya sendiri sudah pernah share terkait materi tes tertulis dan wawancara dan bagaimana triknya pada video terdahulu, video tips mengikuti pemilihan duta wisata. Nah, materinya secara global, tertulis dan wawancara ini adalah tentang pariwisata, kemudian tentang kepribadian, kemudian tentang bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan satu lagi tentang pengetahuan umum. Oke, biasanya setelah tes tertulis terlebih dahulu, kemudian setelah tes tertulis selesai dilanjutkan dengan tes wawancara. Biasanya sembari tes wawancara, pihak dari panitia menilai hasil dari tes tertulisnya. Nah, setelah tes wawancara selesai, biasanya ada sharing session dengan para pemenang duta wisata terdahulu. Biasanya sharing-sharing tentang pengalaman menjadi duta wisata dan lain sebagainya, seperti itu. Sembari teman-teman dikasih sharing, panitia juga menjumlahkan nilai dari tes tertulis dan tes wawancara. Ketika panitia sudah selesai menjumlahkan, panitia sudah memegang nama finalis, maka dari itu langsung diumumkan finalis pada hari itu juga. Biasanya finalis ini ada yang dipilih 10 besar, 10 pasang ya, 10 putra maupun 10 putri. Ada juga yang dipilih 15 besar, ada juga yang 20 besar. Tergantung dari kebijakan panitia dan kebijakan Dinas Pariwisata di setiap daerah. Oke, bahkan ada juga teman-teman ya di suatu daerah di Jawa Tengah, ada yang semua yang mendaftar dimasukkan dalam finalis dan mengikuti grand final. Tapi itu sangat jarang sekali. Biasanya dipilih 10 besar, 15 besar, atau bahkan 20 besar, seperti itu. Nah, ketika teman-teman lolos menjadi finalis, langkah selanjutnya yang akan teman-teman hadapi adalah mengikuti pelatihan atau karantina. Ada yang sistemnya pelatihan, jadi berangkat pagi kemudian pulang sore selama 2 atau 3 hari. Ada juga yang sistemnya karantina selama 2-3 hari. Teman-teman harus menginap seperti di karantina, HP semuanya dikumpulkan dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Pada saat pelatihan maupun karantina, teman-teman akan dijelaskan tentang materi-materi terkait duta wisata, kemudian tentang pariwisata yang ada di suatu daerah, kemudian tentang kepribadian, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan lain sebagainya. Pokoknya semua materi agar teman-teman bisa menjadi lebih maju. Oke, setelah teman-teman mengikuti karantina ataupun mengikuti pelatihan, langkah selanjutnya adalah teman-teman akan mengikuti grand final. Oh ya, pada saat pelatihan maupun karantina juga diajari koreografi ya, dan juga diajari biasanya bagaimana cara menjawab pertanyaan dengan baik pada saat grand final. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah grogi pada saat grand final, karena teman-teman sudah dibekali dengan materi, juga sudah dibekali dengan praktek dan ilmu-ilmu tentang koreografi. Ya, pada saat grand final biasanya setiap peserta ini
mencari baju sendiri, kemudian mencari make up sendiri, mencari perhiasan sendiri maksudnya dengan biaya sendiri seperti itu. Kemudian setelah itu pada saat grand final prosesinya adalah biasanya tampil dulu semua berjalan, perkenalan, setelah itu masuk lagi. Nah setelah itu biasanya ada yang langsung diberi pertanyaan. Setiap finalis ada juga yang langsung dipilih nih, misalkan tadinya 15 besar dipilih 6 besar, kemudian dikasih pertanyaan lagi dipilih 3 besar, kemudian dikasih pertanyaan lagi baru dipilih juara 1, 2, dan juara 3 seperti itu. Ya kurang lebihnya tahapan-tahapannya seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman semuanya semoga informasi ini bisa bermanfaat dan semoga yang sedang mengikuti Duta Wisata bisa diberikan keberanian ya, bisa diberikan kelancaran dalam prosesinya dan bisa menjadi pemenang Duta Wisata. Karena pemenang Duta Wisata akan mendapatkan hadiah dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa pastinya. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar saya lebih semangat share tentang materi-materi Duta Wisata dan lain sebagainya. Dadah!